kanan ada ikan yang identik dengan negeri Sakura, teman. Ini dia, ikan koi. Ikan yang satu ini sudah jadi favorit masyarakat Indonesia juga. Di rumah-rumah di seantero tanah air, banyak banget kita temukan kolam-kolam yang berisi ikan koi. Selain warnanya yang cantik, ikan koi juga banyak dipelihara karena dipercaya membawa keberuntungan. Wah, besar banget ya ikan koinya. Bagus lagi warnanya. Kalau ukurannya sebesar ini, pasti ini kan indukan, ya kan teman? Harganya juga pasti mahal kalau sebesar ini mah. Ikan koi ini jenis soa, teman. Ciri dari ikan koi ini adalah warnanya yang merah dan putih, serta di kepalanya ada bercak hitam seperti ini. Bersama Kohaku dan Sanke, Showa adalah kelas paling bergengsi dalam kontes ikan koi, teman. Prestisius gitu deh. Cakep! Teman di rumah, kalian tahu nggak? Kalau ikan koi umur terpanjang di dunia, ada yang mencapai 226 tahun loh. Wah. Namanya ikan koi hanako dan berada di Jepang sana. Di Jepang juga ada ikan koi termahal yang harganya nembus 27 miliar rupiah ketika dilelang, teman. Kalian tahu nggak kenapa ikan koi harganya cenderung mahal? Soalnya permintaannya banyak banget. Sementara ketersediaannya terbilang sedikit, teman. Kok sedikit sih? Bukannya yang budidaya ikan koi di tanah air melimpah ruah? Wah, kebetulan nih ada yang panen. Teman di rumah tahu nggak? Kalau ikan koi sekali memijah bisa sampai 50.000 telur. Cakep! Namun dari puluhan ribu telur itu, maksimal cuma 10 ekor saja yang benar-benar bagus. Karena banyak problemnya. Mulai dari teknik pemijahan yang salah sehingga banyak telur yang pecah, salah teknik panen hingga salah teknik pemilahan. Ikan koi yang kita panen sekarang ukurannya sekitar 15 cm, teman. Atau sekitar usia 3 bulan dan siap untuk dijual. Kita lihat ikan koi di tempat wisata yuk. Sama siapa kita ke sana? Penasaran nggak? Penasaran dong. Masa enggak? Eits, yang kita bahas kali ini bukan ikan di kolam ini ya, tapi ikan sultan. Wow! Potan penasaran? Kalau lihat bentuk dan ukurannya, ikan-ikan di sini sepertinya bukan ikan lokal deh. Tuh kan, benar dugaan Otan. Semua ikan di sini adalah ikan impor. Ikan dari luar negeri, langsung dari Jepang, teman. Walau didatangkan dari Jepang, setelah sampai di Indonesia, ikan ini tidak dikembangbiakan. Dengan begitu, keasliannya masih terjaga. Ini dia nih, ikan yang mau ikut kontes. Wih, besar dan cantik banget ya. Koi ini berjenis Sanke dengan ukuran 90 cm. Ya ampun, hampir 1 meter, Sob. Potan sepakat sih, Sob. Kalau kamu memang cantik, ukuran dan corakmu ideal banget. Kebersihan ikannya benar-benar diperhatikan, teman. Gak bisa asal pegang. Siap. Ya, tangan Kak Alshad sudah bersih nih. Ah, ini nih. Ayo coba diangkat. Pelan-pelan ya. Jangan sampai melukai sobat sultan yang super cantik ini. Tuh, lihat gede banget. Tuh. Ya, gede ya. Baik-baik ya ikan, sehat-sehat ya. Jenis kasta tertinggi ikan koi tadi di awal sudah akan jelaskan ya teman. Kalau disingkat ketiganya jadi Ko, San, Ke, Kohaku, Sanke, dan Showa. Ketiga jenis ikan ini adalah jenis koi pertama yang ditemukan.
adalah hasil persilangan antara ikan karper hitam yang berwarna merah dan ikan karper putih. Pasti teman gak asing kan dengan ikan ini? Ini dia, Sangke dan Soanya. Sehat-sehat ya sob, tetap jaga keindahanmu. Syukup! Astaga, ada piton berbulu domba. Maksud Totan, piton masuk kandang domba. Bunda, hati-hati bun. Ular pitonnya cukup sulit untuk dievakuasi nih. Tapi Otan yakin, Bunda Iin si Ratu Venom pasti bisa menaklukkan ular besar ini. Untuk menangkap piton besar seperti ini, kita harus bikin dia capek. Setelah dia kehabisan tenaga, baru kita tangkap. Tidak! Si ular mengeluarkan jurus andalannya. Lilitannya mengunci kaki Kasera. Udah kena, sekarang kita amankan. Wah, syukurlah kita berhasil mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter dari kandang domba ini, teman. Untungnya keberadaan si ular terdeteksi dengan cepat sebelum memakan korban ternak domba di sini. Bikin dak-dikduk aja ya. Padahal sebelumnya Bunda Iin dan Kasera lagi seru-seruan belajar gembalain domba. Ini termasuk seru atau kegiatan yang bikin capek ya, Bud? Wadah kamu, Ton. Enggak tahan, strong ini. Iya, Bun, iya. Om Editor, tolong mundurin ceritanya lebih awal lagi ya. Nah, ini dia. Bunda Iin dan Kasera lagi Otan tantang gembalakan 100 ekor domba. Kira-kira Bunda sanggup nggak ya? Rutinitas domba keluar kandang dilakukan pada pagi hari, teman. Sekitar 700 meter dari bawah, kawanan domba akan berjalan menuju kandang umbaran. Tahukah teman, jika domba salah satu hewan pertama yang dijinakkan untuk kepentingan agriculture atau pertanian yang dimanfaatkan dari segi bahan pangan dan industri. Ini nih, serunya menggembala domba. Mereka selalu mencari kesempatan untuk mencari makan sendiri. Selain pintar mencari makan sendiri, sifat berkelompok domba membuat sang gembala gak kerepotan menggiring mereka ke kandang. Bahkan, hewan bernama Latin Ovis aries ini akan merasa gelisah jika terpisah dari kawanannya. Wah, domba punya sifat bestie forever ya? Dijamin solid dan setia nih kalau temenan sama domba. Nah, ini Tan, di sini tempatnya. Domba-domba ini akan disatuin dengan teman-temannya. Nah, ini Tan, teman-temannya di kanan sebelah sini. Domba-domba yang Bunda kirim, tempatnya sebelah sana. Ayo. Yeay! Bunda Iin dan Kasera berhasil melewati tantangan gembala domba dari Otan. Keren maksimal! Gimana Tan? Indah kan pemandangannya? Bisa tebak nggak ini di mana? Ya jelas beda dong. Panorama cantik ini bukan berasal dari benua Eropa, tapi dari Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mantul kan? Di sini, teman-teman bisa bermain dan memberi makan kawanan domba. Mulai dari jenis lokal seperti Texel, hingga Barbados dari Kepulauan Karibia. Hayo, mulai iri ya, mau ikutan kesini juga. Teman, tahu nggak salah satu perbedaan domba dan kambing? Yang Otan dengar sih, domba takut berada di ketinggian. Kalau kambing nggak usah ditanya deh, jenisnya aja ada kambing gunung. Tapi apakah itu hanya isapan jempol belaka? Gimana kalau kita buat pembuktiannya aja, Bun? Oke Tan, kita ajak ke atas ya. Kita pancing dengan ini, oke. Let's go!
Tan, dombanya sudah di atas. Sekarang Bunda mau tinggalin. Gimana reaksinya? Weleh. Kenapa jadi Bunda Iin yang takut turun sih? Otan kan mau uji coba dombanya. Nah loh, si domba mulai bingung dan ragu melanjutkan perjalanannya sampai ke bawah, teman. Waduh, Otan gak paham nih maksud kamu. Tapi sepertinya dia sedang minta tolong. Terbukti ya Tan, domba itu takut ketinggian. Tadi udah sempat turun, tapi karena panik dia malah balik naik lagi. Sarah, ayo turunin. Oh ya, Bun, siap. Betul, Bun. Ternyata perbedaan ini berasal dari kebiasaan mencari makan. Kambing lebih suka mencari daun yang ada di pohon, sehingga membuat ia gemar memanjat. Hal tersebut tidak berlaku pada domba, karena hewan penghasil wol ini cenderung memilih rumput untuk sumber makanannya. Kak Sera ngapain sih? Nangkep domba sama ayam tuh sama, Kak. Sama-sama susah. Lagian iseng banget. Sobat Otan lagi anteng malah dikejar-kejar. Tapi pada mau ngapain sih, Bun? Otan penasaran nih. Tenang Tan, nanti Bunda kasih tahu ya. Hei, tunggu. Kenapa dombanya dibawa keluar kandang? Kenapa ia harus dipisahkan dari teman-temannya, Bun? Jangan-jangan kamu sakit ya sampai harus dipisah dari kawananmu? Wah, tuh kan betul. Pasti kamu sakit kan? Buktinya mereka siap menyuntik kamu. Ini Tan, sekarang kan lagi marak virus PMK nih. Jadi salah satu pencegahannya harus dikasih vitamin melalui suntik. Walah, ternyata ini salah satu upaya pencegahan PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Karena wabah ini berasal dari virus yang bisa merusak jaringan sel serta berakibat kematian pada hewan ternak, maka tindakan yang bisa dilakukan para peternak yaitu memberi vitamin pada hewan-hewannya. Pemberian vitamin dan vaksin bermanfaat membangun daya tahan tubuh hewan jadi lebih kuat. Jadi untuk mencegah virus apapun itu, yang pertama adalah kesehatan satuannya. Baik itu domba, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebersihan kandangnya. 100 buat Bunda Iin. Gak cuma manusia aja nih yang jalanin prokes alias protokol kesehatan. Tapi hal ini juga berlaku untuk menjaga kebersihan kandang Sobat Otan. Selain disapu sampai bersih, penyemprotan disinfektan juga penting untuk menangkal berbagai virus dan penyakit. Semoga wabah PMK dan penyakit lainnya jadi minder ya mau datang ke sini. Paman Kiper, coba tolongin ada yang nyangkut nih. Walah sob, tingkahmu ini koyo ada-ada aja sih. Bilang dong kalau lagi olahraga, jantung Otan sampai copot, kirain kamu tadi kenapa-napa. Gemoy-gemoy gini, si Giant Panda ini ternyata jagonya memanjat loh teman. Selain untuk mencari makanan, di alam liar, Giant Panda biasa memanjat untuk menghindari musuh dan juga beristirahat. Nah kan, baru juga dibilang jago manjat. Kenapa sekarang malah nyangkut di ujung pohon kayak gitu sih, Sob? Nah, kalau Sobat Otan yang satu ini, teman di rumah tahu namanya nggak?
panda merah. Otan kasih nilai 100 deh. Tapi kalian sudah tahu belum? Meski namanya juga ada panda-pandanya, ternyata secara genetis dia tidak berkerabat dekat dengan si Giant Panda loh. Makanya ciri fisik keduanya sangat jauh berbeda. Giant Panda lebih berkerabat dengan keluarga beruang. Sedangkan si panda merah imut ini lebih berkerabat dekat dengan rakun atau musang. Sobat Otan ini bahkan jadi satu-satunya jenis di keluarga Ailuridae teman. The one and only. Cakep! Dan ternyata spesiesnya ini diberi nama panda oleh para ilmuwan 50 tahun lebih awal dari panda raksasa yang hitam putih kita kenal itu. Makanya panda merah juga populer disebut sebagai panda yang sebenarnya. Gak apa-apa ya sob, kamu kalah terkenal sama si panda gemoy itu. Kamu juga sih bentuknya bingungin paman-paman peneliti. Malah jadi dikira musang atau rakun kan?